Baik, mari kita buka kitab usul fikihnya. Kemarin kita sudah membahas tentang haram, makruh, mubah, dan seterusnya. Nah, di situ masih ada sebetulnya tambahan soal tartib, nufus. Itu nanti akan kita bahas pada babnya di halaman yang lain. Sekarang kita langsung masuk ke halaman 13. Nah, halaman 13, silakan Ustaz Muhsin untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rahimakumullah. Wa qala radhiyallahu anhu wa anna jami'an. Al-ilm. العلم لغة اليقين واصطلاحا معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع ومعنى المعلوم ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما ولفظ العلم لا يختص بالفقه في مفهومه الاصطلاحي الشرعي بل يشمل الفقه وغيره فالفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم وكذا بالمعنى اللغوي فإن الفقه الفهم والعلم المعرفة وهي أعم وضده الجهل وهو تصور ما من شأنه أن يعلم على خلاف ما هو به في الواقع وقيل في تعريفه إنه عدم العلم وهو يشمل البسيط والمركب فأما البسيط فهو كعدم علمنا بما تحت الأرضين وأما المركب فهو تصور المعلوم على خلاف هيئته كإدراك المعتزلة آدم رؤية الله في الآخرة واعتقاد الفلاسفة بقدم العالم والتعريف الشامل للقسمين أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود أي من شأنه أن يقصد ما من شأنه أن يقصد فيدرك إما بأن يدرك أصلا وهو البسيط أو بأن يدرك على خلاف بألم أو إما بألم يدرك ada lam di situ. Ya, ulangi lagi. Imma بأن لم يدرك أصلا وهو البسيط أو بأن يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهو المركب وسمي مركبا لأن فيه جهلين جهلا بالمدرك وجهلا بأنه جاهل ثم المراد بالعلم علم المخلوق وهو ينقسم إلى ضروري ومكتسب فالأول أي الضروري وهو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال وسمي ضروريا لأنه لا يمكن للإنسان دفعه وذلك كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة الشم والذوق واللمس والسمع والبصر فإنه يحصل العلم بمجرد الإحساس بها والثاني أي العلم الحاصل بالاكتساب
وهو ما كان موقوفا على النظر والاستدلال، وذلك كالعلم بأن العالم حادث، والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهذا عند المتكلمين. وأما عند الأصوليين فالدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب من علم أو ظن، فمؤدي النظر والاستدلال واحد. والظن هو تجويز الشخص لأمرين أحدهما أظهر من الآخر عنده، والطرف الراجح هو الذي يسمى بالظن، والطرف المرجوح يسمى بالوهم. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لا مزية لأحدهما على الآخر. جزاك الله خير. أنتم بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Ahibahil kiram, di dalam pasal ini al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna jami'an memaparkan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Karena memang manusia itu punya ilmu pengetahuan ada dua macam. Ada ilmu yang daruri, ada ilmu yang muktasab. Ilmu yang daruri, ilmu yang kita nggak perlu repot-repot mikir. Secara otomatis siapapun langsung tahu. Jadi dengan pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, jadi kita bisa tahu pohon itu hijau, tanah itu coklat, langit itu biru. Itu semua pengetahuan. Tapi itu disebut ilmu daruri. Nah, kenapa disebut ilmu daruri? Karena langsung bisa kita pahami tanpa perlu ijtihad. Nah, jadi kalau api kena tangan, oh panas, air kena badan kita, oh dingin, itu disebut ilmu daruri. Nah, sedangkan ilmu muktasab atau iktisadi, yaitu ilmu yang perlu nazar, perlu pandangan, perlu kecermatan, perlu penelitian, perlu dicari, perlu dituntut, perlu dipelajari. Nah, itu yang disebut ilmu iktisadi. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik, di dalam pasal ini al-musannif rahimahullah ta'ala memperkenalkan kepada kita maratibul ma'arifah, tingkatan pengetahuan. Ada yang disebut al-ilm, ada yang disebut al-dhan, ada yang disebut al-syak, ada yang disebut al-wahm, ada yang disebut al-jahl. Bahkan al-jahl dibagi dua, ada jahlun basir, ada jahlun murakkab. Nah, karena itu untuk mudah memahami ungkapan musannif di halaman ini, saya sudah siapkan yaitu data di PowerPoint untuk menjadi pelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan diperhatikan. Jadi di sini kita akan membicarakan tentang dalil syar'i, karena ini usul fikih. Dalil syar'i antara qat'i dan dhanni. Karena tadi muallif juga cerita soal dhanni.
Nah, oleh karenanya mari kita perhatikan baik-baik. Pertama, kita berkenalan dengan maratibul ma'rifah. Tingkat pengetahuan. Maratibul ma'rifah. Tingkat pengetahuan yang pertama yaitu al-yaqin atau yang disebut al-ilmu. Jadi al-yaqin ini disebut juga al-ilm. Boleh disebut al-ilm, boleh disebut al-yaqin. Al-ilm itu adalah tingkat makrifah yang paling tinggi. Al-ilm, tingkat makrifah yang paling tinggi. Nah, atau disebut juga al-yaqin. Jadi kalau boleh kita artikan, yang dimaksud al-yaqin itu adalah keyakinan hukum, karena kita bicara usul fikih berarti bicara hukum dan dalil. Keyakinan hukum yang mencapai kepastian kebenaran. Artinya mutlak benar. Mustahil salah. Itu yang dimaksud yakin. 100% benar. Mutlak benar. Mustahil salah. Nah. Yang kedua. Yang disebut ad-dhan. Dhan itu di bawah yakin. Apa maksud ad-dhan di dalam ilmu usul fikih? Yang dimaksud dengan ad-dhan dalam ilmu usul fikih adalah keyakinan, bukan dugaan dan prasangka. Nanti akan kita buktikan dalam ayatnya. Tapi keyakinannya tidak mencapai kepastian, seperti al-yakin. Jadi bisa kita buat redaksi bahasa Indonesianya. Dhan itu dugaan hukum yang mencapai keyakinan, atau dengan kata lain, yakinnya lebih besar daripada ragunya. Jadi tingkat yakinnya tinggi. Walaupun masih ada sedikit unsur keraguan. Nah, ini disebut ad-dhan. Yang ketiga, asyak. Asyak itu manakala antara yakin dan ragu seimbang. Jadi kita terhadap sesuatu yakin, ragu, seimbang. Tidak ada satupun yang lebih tinggi atau lebih besar. Nah, ini merupakan dugaan hukum yang sangat lemah. Jadi kalau yakin dan ragu sudah seimbang, berarti dugaan hukumnya tidak meyakinkan. Berarti dugaan hukumnya menjadi lemah, bahkan menjadi sangat lemah. Yang ketiga di bawah syak, al-wahm. Al-wahm itu manakala ragunya lebih besar daripada yakinnya. Nah, jadi kalau yakinnya lebih besar daripada ragu namanya dhan. Tapi kalau ragunya yang lebih besar daripada yakin namanya wahm. Sehingga bisa kita sebut di sini bahwa wahm itu lawannya dhan. Diddud dhan. Ada dhan, ada wahm. Lalu syak di tengah-tengah dia. Nah, jadi wahm itu dugaan hukum yang paling lemah. Jadi kalau tadi sangat lemah, kali ini paling lemah. Kenapa? Karena tingkat keraguannya lebih besar daripada tingkat keyakinannya. Selanjutnya yang kelima, yaitu al-jahlu. Nah, al-jahlu ini dia tidak punya kekuatan apapun, bukan lagi paling lemah. Dia tidak punya kekuatan apapun. Kenapa? Karena al-jahlu ini mutlak ragu. Kalau tadi al-yakin, nah itu udah mutlak benar, mutlak yakin. Nah kalau ini kebalikannya. Makanya al-jahlu itu jiddul yakin, jiddul ilmi. Nah, karena al-ilmu itu disebut juga al-yakin. Nah, al-jahlu ini dibagi dua. Ada al-basit, ada al-murakkab. Nah, jahlun basit itu yang bagaimana? Jahlun basit itu
tidak tahu apa-apa. Dia nggak paham. Kalau ditanya apa sih isi perut bumi ini di dalamnya, wallahu a'lam. Itu jahlun basit, memang dia nggak tahu. Jadi artinya jahlun basit itu adamul ilm. Dan orangnya ngaku kalau dia nggak tahu. Itu namanya jahlun basit. Tapi kalau jahlun murakkab ini, dia tidak tahu, tapi sok tahu. Mengeluarkan satu ungkapan yang ternyata kebalikan daripada faktanya. Contoh, dia ngotot mengatakan air hujan itu panas. Nah, ini namanya goblok murakkab. Kenapa goblok murakkab? Ya jahilnya kan kelewatan. Nah, ini jahilnya udah betul-betul kelewatan. Karena diungkapkan ternyata bertentangan dengan wakil. Nah, ini disebut jahlun murakkab. Jadi dia tahu kebalikan dari kenyataan. Nah, kalau al-basit dia memang nggak tahu. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa itu disebut jahlun basit. Tapi kalau dia sudah tidak tahu, sok tahu, udah gitu apa yang diungkapkannya bertentangan dari wakil, itu disebut jahlun murakkab. Nah, Anda sering dengar apa itu jahlun murakkab, jadi sekarang kita tahu apa makna daripada jahlun murakkab. Nah, karena saat ini kita belajar usul fikih, maka tingkatan makrifat ini harus kita pandang dari segi mana yang boleh dijadikan sebagai dalil syar'i. Ternyata yang boleh dijadikan untuk dalil syar'i hanya yang yakin dan dzon saja. Sedangkan syak, waham dan al-jahlu laisa bidalil syar'i. Tidak boleh, la yajuz, tidak boleh kita menjadikan syak, waham dan jahal sebagai dalil. Yang boleh jadi dalil dalam syariat hanya yang yakin dan dzon saja. Nah, tolong itu diingat. Makanya nanti yang nomor 3, 4, 5 udah nggak perlu kita dalami lagi tuh. Nah, yang perlu kita dalami hanya nomor 1 dan nomor 2 saja. Kenapa? Karena 2 inilah yang berkaitan dengan bagaimana kita nanti menggali hukum dari sumbernya. Nah, kesimpulannya, nilai dalil syar'i, maksudnya yang bernilai, yang punya nilai dalil syar'i, dari 5 tingkatan pengetahuan hanya ada 2. Yang pertama yakin, yang kedua dzon. Nah, itu kesimpulan pertama kita. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Nah, kita sekarang mau berkenalan dengan makna dzon. Nah, tadi saya bilang dzon itu dalam ilmu usul fikih maknanya bukan dugaan, bukan prasangka. Nah, jadi dzon itu punya makna lain. Mana dalilnya? Mari kita lihat. Makna dzon. Dzon itu punya 2 makna. Yang pertama, keyakinan atau mengetahui. Yang kedua, prasangka atau dugaan. Dari mana kita mengatakan dzon itu bermakna keyakinan? Sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 46. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yadhunnuna annahum mulaqu. Yadhunnun. Di sini dinyatakan dan orang-orang yang mengetahui atau meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Yadhunnun di sini bukan menyangka, bukan menduga. Yadhunnun di sini artinya yakin, tahu. Ya, makanya dalam tafsir-tafsir para ulama nggak ada ayat ini yang mengartikan yadhunnun di sini menduga. Tidak. Dan orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan mereka juga yakin kalau mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzon di sini artinya yakin. Yang kedua,
Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 118. Allah menyatakan wa dhannu alla marja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka tahu ketika itu nanti di hari kiamat, mereka semua tahu tidak ada tempat berlindung untuk lari daripada Allah. Nggak ada tempat berlindung selain Allah ketika itu. Nah, dzon di sini mereka tahu, bukan menduga, bukan prasangka, bukan menyangka. Nah, dua ayat ini menjadi dalil. Ternyata dzon itu artinya bisa dugaan, bisa juga yakin atau tahu. Nah, sekarang dzon juga kadang-kadang berarti prasangka. Nah, itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Dzon di sini prasangka. Dzon di sini dugaan. Nah, jadi beda dengan dzon yang tadi. Nah, begitu juga firman Allah dalam surat An-Najm ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Nah, di sini dinyatakan tidaklah mereka itu memiliki ilmu tentang hal tersebut. Sesungguhnya yang mereka ikuti hanya dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu enggak punya arti apa-apa bagi yang hak. Nah, dalam dua ayat ini dzon berarti dugaan dan prasangka. Nah, ini sengaja saya sampaikan, jangan sampai nanti bingung. Kok kami belajar usul fikih dzon itu disebut yakin? Padahal waktu kami buka kamus, dzon itu dugaan, dzon itu prasangka. Nah, kok dalam ilmu usul fikih disebut yakin? Nah, makanya saya jelaskan di sini. Ternyata dzon dalam bahasa Arab artinya bisa menduga, bisa mengetahui. Artinya bisa berprasangka, bisa juga berkeyakinan. Tergantung uslub susunan kalimat pemakaiannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu, kembali kepada pelajaran usul fikih, bahwa dzon yang kita maksud adalah dugaan kuat yang meyakinkan. Bukan dugaan atau prasangka yang lemah. Dia dugaan, tapi kuat meyakinkan. Hampir mendekati al-yakin atau al-ilm. Ini dulu kita clearkan, supaya pelajaran berikutnya kita tidak bingung lagi soal dzon. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bicara tentang kekuatan dalil syar'i. Baik, saya mau tanya lagi. Tadi saya katakan ada 5 tingkatan pengetahuan. Yang boleh jadi dalil syar'i berapa? Apa dan apa? Yakin dan itu. Hanya 2. Nah, sekarang kita mau tahu sejauh mana sih kekuatan yang 2 ini. Nah, ini judul halaman ini. Kekuatan dalil syar'i. Artinya kita ingin mengukur kekuatan al-yakin dan kekuatan al-dzan. Nah, untuk al-yakin dan al-dzan ini masing-masing punya kekuatan dalil. Kekuatan al-yakin disebut al-qat'i. Jadi kalau Anda dengar dalil qat'i, maksudnya dalil yakin. Kalau Anda suka dengar orang bicara dalil qat'i, maksudnya dalil yakin. Nah, yang kedua yaitu dalil dzanni. Karena dasarnya dzan, maka dalilnya disebut dalil dzanni. Jadi ada dalil qat'i, ada dalil dzanni. Selanjutnya, dalil qat'i adalah keyakinan yang pasti. Sedangkan dalil dzanni dugaan kuat yang meyakinkan. Apa bedanya? Bedanya, qat'i yang yakin dan pasti haram umat Islam untuk berbeda pendapat di dalamnya. Tidak boleh ada perbedaan. Pokoknya kalau dalilnya sudah qat'i, apapun mazhab Anda ikut imam yang manapun, harus tunduk kepada dalil yang qat'i. Tidak boleh ditolak. Sedangkan dalil dzanni ini masih boleh.
umat Islam berbeda pendapat. Nah, makanya disebut dhanni. Jadi walaupun dia itu kuat, meyakinkan, tapi kadang-kadang masih kurang diterima oleh orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bisa jadi dalil kita kuat, dalil dia lemah. Tapi dalam konteks ini diperkenankan untuk berbeda pendapat. Itulah beda qat'i dan dhanni. Qat'i nggak boleh beda. Dhanni masih boleh beda. Nah, atau dengan kata lain, qat'i mutlak benar. Sedangkan dhanni relatif. Tapi tingkat benarnya lebih tinggi. Nah, jadi jangan nanti mentang-mentang dikatakan relatif, tahu-tahu Anda menjadi ragu dengan dalil-dalil dhanni. Enggak begitu. Dalil dhanni wajib kita pegang, wajib kita yakini. Karena kemungkinan benarnya 99%. Yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Sedangkan yang qat'i 100% sudah tidak ada celah lagi untuk diragukan. Baik. Sekarang dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa qat'i lebih meyakinkan daripada dhanni. Kesimpulannya itu aja. Tapi dua-duanya tetap menjadi dalil, yaitu menjadi satu kekuatan untuk menunjukkan kepada suatu hukum. Kita lanjutkan. Sekarang kita mau tahu nilai argumentatif dalil. Kita tahu sumber dalil dalam Islam itu ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Nah, sekarang mari kita tarik. Bagaimana nilai qat'i dhanni tadi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan baik-baik. Kita mesti jelas di sini bahwa nilai argumentatif dalil sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran dan As-Sunnahnya, kita masuk ke dalam rumusnya dulu. Perhatikan baik-baik rumus berikut. Nilai argumentatif dalil dari segi hanya dua yang diukur. Pertama dari segi subut atau dari segi urut disebut. Yang kedua dari segi ad-dilalah. Apa yang dimaksud subut? Yaitu bagaimana dalil itu sampai kepada kita. Bagaimana? Oh, dalilnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran sampai kepada kita? Oh, dalilnya hadis. Bagaimana itu hadis sampai kepada kita? Itu namanya subut. Atau boleh diubah menjadi wurud. Sama aja. Kadang-kadang ada kitab yang pakai subut, ada kitab yang pakai wurud. Nah, subut dari kata sabata yang sebutu. Nah, sedangkan kalau wurud dari kata warada. Nah, jadi di sini perhatikan. Dalil itu kita selidiki dulu, kita periksa dulu. Oh, ini ada dalil nih dalam suatu masalah. Kita periksa dulu di dalil. Bagaimana itu dalil sampai kepada kita. Nah, nanti hasil pemeriksaannya ada dua kemungkinan. Bisa mutawatir, bisa ahad. Cuma dua itu. Al-Quran sampai kepada kita lewat jalan mutawatir. Hadis sampai kepada kita ada yang mutawatir, ada yang ahad. Nah, ini yang kita periksa. Jadi satu masalah di dalilnya apa? Oh, dalilnya ayat Al-Quran. Berarti sebutnya mutawatir. Oh, dalilnya hadis. Yang tidak mutawatir. Berarti dalilnya sebutnya ahad. Nah, ini yang mesti kita pahami dan cermati. Jika dalil tersebut sampai kepada kita melalui jalan mutawatir, seperti dalil Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, maka subut tersebut disebut qat'i. Jadi kalau dalil tersebut sampai kepada kita lewat jalan mutawatir, oh, dalilnya ayat Al-Quran, berarti subutnya qat'i. Oh, dalilnya hadis mutawatir, berarti nilainya
qat'i. Oh, ternyata dalilnya hadis ahad. Tidak ada ayat Quran. Tidak ada hadis mutawatir. Dalilnya hadis ahad. Maka nilainya menjadi dhanni. Jadi untuk kita tahu mana qat'i, mana dhanni, kita mesti tahu dalilnya. Kita periksa dulu satu-satu. Jadi kalau dalilnya itu sampai kepada kita mutawatir, ya dia qat'i. Kalau tidak mutawatir berarti dia dhanni. Artinya qat'i, mutlak benar, pasti benar, tidak boleh kita tolak. Tapi maksudnya dhanni, ini dugaan kuat yang sangat meyakinkan, tapi tidak mencapai kepastian. Nah sekarang dilalah. Apa yang dimaksud dilalah? Maksud dilalah, bagaimana dalil tersebut cara menunjukkan kepada hukum. Itu dilalah namanya. Bagaimana cara dia menunjukkan kepada hukum? Apakah dengan monotafsir? Monotafsir artinya makna tunggal. Tidak ada makna lain. Atau sebaliknya. Dia dipahami secara multitafsir. Artinya maknanya banyak, tidak satu. Ini disebut dilalah. Jadi yaitu bentuk tafsir pola pemahaman suatu dalil. Kenapa ini mesti kita tahu? Sebab kalau petunjuk tadi monotafsir, cuma satu maknanya, tunggal, maka nilainya qat'i. Tapi kalau maknanya banyak, beragam, multitafsir, multitakwil, maka nilainya dhanni. Nah, tolong dipahami, ini rumus ini. Dalil, kita periksa subutnya bagaimana sampai kepada kita. Kalau mutawatir dia qat'i, kalau ahad dia dhanni. Dalil, bagaimana menunjukkan kepada suatu hukum. Apakah dengan satu makna atau dengan banyak makna. Kalau dia menunjuk kepada suatu hukum dengan satu makna, nah, berarti dia qat'i. Tapi kalau banyak makna, berarti dia dhanni. Kita lanjutkan. Sekarang langsung kita masukkan ke sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua sumber hukum Islam. Mari kita lihat. Ada Al-Quran, perhatikan. Ada As-Sunnah. Nah, Al-Quran pasti mutawatir. Enggak ada Al-Quran yang enggak mutawatir. Makanya kemarin waktu mendefinisikan Al-Quran, ingat apa tambahannya? Wa wasala ilaina bitawaturi. Ingat dong, Al-Quran itu sampai kepada kita dengan mutawatir. Maka itu Al-Quran seluruh ayat dari awal sampai akhir pasti mutawatir. Pasti. Sedangkan hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Tidak semua hadis mutawatir. Jangan lupa, Al-Quran semua mutawatir. Tapi hadis tidak semua mutawatir. Itu dari segi sampai. Tapi dari segi tafsir, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, ada yang satu makna, ada yang banyak makna. Maka itu kita lihat di sini. Al-Quran dari segi subut dan dilalah. As-Sunnah mutawatir dari segi subut dan dilalah. As-Sunnah ahad dari segi subut dan dilalah. Maka di sini kita lihat. Al-Quran dari segi subut karena mutawatir mutlak qat'i. Dari segi subut. Tapi Al-Quran dari segi dilalah ada yang qat'i, ada yang dhanni. Karena dalam ayat Al-Quran ada gak yang ayat tafsirnya ulama berbeda? Tidak semua ayat tafsirnya satu. Kalau yang tafsirnya satu, qat'i. Kalau yang tafsirnya lebih dari satu, maka dhanni.
Maka itu Al-Quran itu dari segi subut 100% qat'i. Tapi dari segi dilalah ada yang qat'i, ada yang dhanni. Sekarang hadis mutawatir dari segi subut sama dengan Al-Quran. Tidak diragukan, mutlak qat'i. Tapi dari segi dilalah ada yang monotakwil, makna tunggal, ada yang multi takwil, banyak makna. Yang demikian, maka berarti hadis mutawatir ada yang qat'i, ada yang dhanni. Dari segi dilalahnya. Dan sekarang hadis ahad dari segi subut dhanni. Karena dia tidak mutawatir. Lalu bagaimana dari segi dilalah? Ternyata dari segi dilalah sama seperti tadi. Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Saudara, sebetulnya ini pelajaran usul fikih. Tapi ini justru menjadi dasar usuluddin. Jadi kalau nanti kita belajar akidah usuluddin, kalau kita mau tahu mana aliran sesat, mana aliran tidak sesat, pakai ini juga. Rumusnya sama. Sebetulnya ini berangkat dari rumus usul fikih. Dia menjadi bagian daripada usuluddin. Nanti akan kita pelajari pada babnya. Sama, hanya penjelasan yang berbeda. Nah, sekarang setelah Anda tahu ini, mari kita lihat bagaimana yaitu tentang qat'i dan dhanni menyangkut daripada urusan usul dan furu'. Perhatikan baik-baik. Satu. Jika dalil, ada satu masalahnya. Dalilnya dari segi subut dan dilalah sama-sama qat'i. Qat'i ketemu qat'i. Qat'i ketemu qat'i. Jadi dalilnya dari segi subut qat'i, dari segi dilalah qat'i. Kalau ini yang Anda dapat, maka ini pasti masalah usul. Pasti masalah usul. Usul di masalah akidah yang sangat mendasar, yang tidak boleh berbeda. Pasti. Dalilnya qat'i, ayat Al-Quran. Sebutnya. Dilalahnya monotafsir, tafsir tunggal. Maka dia pasti menjadi masalah usul yang umat Islam dan para ulama tidak boleh berbeda. Apapun mazhabnya, tidak peduli. Mau ahlus sunnah, mau di luar ahlus sunnah, tidak boleh beda di dalam usul. Yang kedua, jika ada masalah, dalilnya dari segi subut dan dilalah sama-sama dhanni. Subutnya dhanni karena hadis ahad. Dilalahnya dhanni karena multi takwil. Maka dhanni ketemu dhanni pasti jadi masalah furu'. Tidak mungkin menjadi masalah usul. Yang ketiga, jika suatu masalah subutnya qat'i, dalilnya dilalahnya dhanni, subutnya qat'i, ayat Al-Quran. Tapi multi tafsir, tidak satu tafsirnya, banyak tafsirnya. Sehingga di sini qat'i ketemu dhanni, maka pasti menjadi masalah furu'. Mustahil menjadi masalah usul. Yang keempat, jika dalil subutnya dhanni hadis ahad, tapi dilalahnya qat'i, dia monotafsir, monotakwil, tafsir tunggal, maka di sini begitu dhanni ketemu qat'i pasti menjadi masalah furu' kalau dalam urusan fikih.
Tapi kalau dalam urusan akidah, ini ulama berbeda. Ada yang menganggap ini tetap usul. Nah, karena sekarang kita lagi bicara fikih, saya ambil yang fikih dulu. Tapi kalau bicara akidah, ada yang berpendapat paling bawah itu usul. Tapi sebetulnya yang paling tepat, yang paling bawah itu usulul madhab. Bukan usul din. Bukan usulul Islam. Itu nanti akan kita bahas pada pelajaran akidah. Nanti pelajaran akidah keluar lagi nih. Ini bagian begini keluar lagi nih. Cuman beda penjelasan. Nah sekarang untuk lebih jelas, saya berikan contoh. Perhatikan. Contoh langsung, real, konkret. 1. Dalil yang subut dan dalalahnya sama-sama qat'i. Contohnya firman Allah yang berbunyi aqimus shalah. Saya tanya, aqimus shalah hadis atau ayat Al-Qur'an? Berarti ahad atau mutawatir? Berarti kalau mutawatir subutnya dhanni atau qat'i? Baik, saya mau tanya. Aqimus shalah itu maknanya apa? Dirikanlah shalah. Sepakat tidak ulama? Apa ada perbedaan? Nah, berarti dari segi dilakah, saya tanya, multi tafsir atau mono tafsir? Mono tafsir. Tafsirnya banyak atau tunggal? Tunggal. Jadi kalau maknanya tunggal, artinya tunggal, maka berarti dari segi dilalah dia ini dhanni atau qat'i. Berarti qat'i ketemu qat'i. Karena qat'i ketemu qat'i, dia menjadi masalah usul. Yang tidak boleh ada yang berbeda pendapat, saudara. Makanya kalau ada yang berbeda pendapat mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini qat'i. Mazhab apapun harus tunduk. Karena ini tidak ada perbedaan. Kira-kira jelas tidak? Baik. Sekarang yang kedua. Yang kedua, subut dan dalalahnya sama-sama dhanni. Contoh, Nabi bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Ini hadis. Iqra'u Yasin, bacalah Yasin, surat Yasin ala mautakum. Saudara, ini hadis subutnya dhanni karena hadis ahad. Ini hadis bukan mutawatir, hadis ahad. Nah, saya tanya, kalau ahad qat'i atau dhanni? Dhanni. Subutnya dhanni. Hadis ini ulama berbeda mengartikan. Sebagian mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin. Untuk siapa? Mautakum, untuk orang yang sudah mati di antara kamu. Tapi sebagian lagi mengartikan mautakum di sini yang sekarang, bukan yang sudah mati. Jadi sebagian ulama mengatakan mauta di sini yang sudah mati. Sebagian lagi mengatakan yang lagi sekarang. Baca Yasin lagi sekarang, bukan udah mati. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Sekarang baca, udah mati pun boleh tetap dibacakan. Karena Nabi mengatakan mautakum. Pertanyaan saya, berarti di sini satu makna atau lebih? Apa ada kesepakatan dalam makna? Nah, baik, saya mau tanya. Kalau satu dalil, maknanya lebih dari satu. Itu berarti multi takwil atau mono takwil? Multi takwil. Kalau dia multi takwil, saya mau tanya, berarti dia qat'i atau dhanni? Berarti hadis ini dilalahnya juga dhanni. Subutnya dhanni karena hadis ahad, dilalahnya juga dhanni karena multi takwil. Multi makna, lebih dari satu. Karenanya ini masuk masalah furu, bukan masalah usul. Enggak apa-apa ulama berbeda, saudara. Yang yakin baca Yasin ada buat mayit, baca. Yang yakin baca Yasin itu hanya untuk orang sekarat, silakan. Enggak usah diributkan.
Karena ini masalah furu, enggak apa-apa umat Islam berbeda. Yang ketiga, contoh dalil yang subutnya qat'i tapi dilalahnya dhanni. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Salah satunya adalah aulamastumun nisa. Yang membatalkan wudu salah satunya adalah aulamastumun nisa. Saya tanya, ini hadis atau ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran. Berarti ahad atau mutawatir? Berarti dari segi subutnya dhanni atau qat'i? Qat'iyus subut. Nah, tapi saya mau tanya yang berikutnya. Ayat ini diartikan oleh ulama berbeda. Imam Syafi'i mengartikan lamastumun nisa itu menyentuh perempuan, kulit ketemu dengan kulit. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan lamastumun nisa menyentuh perempuan maksudnya bersetubuh, jima. Jadi yang satu bilang menyentuh biasa, yang satu bilang menyentuh dalam arti jima, hubungan intim. Nah, pertanyaan saya, berarti ayat ini monotafsir atau multitafsir? Multitafsir. Kalau multitafsir berarti nilainya qat'i atau dhanni? Dhanni. Berarti subutnya qat'i, dilalahnya dhanni. Ini pun termasuk masalah furu, bukan masalah usul. Sudah sepakat itu ulama, tidak ada perbedaan. Nah, baik. Sekarang yang keempat, dalilnya dari segi subut dhanni, tapi dilalahnya qat'i. Dilalahnya qat'i. Contoh, ada hadis berbunyi begini. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi sholati subhi hatta yufariqad dunya. Dulu Nabi membaca doa kunut dalam sholat subuh sampai wafat meninggal dunia. Ini hadis ahad, bukan mutawatir. Nah, yang saya tanya, kalau hadis ahad berarti nilai subut dulu nih, subutnya dulu. Qat'i atau dhanni? Dhanni. Subutnya dhanni. Tapi Anda lihat kata-katanya. Nabi baca kunut dalam sholat subuh sampai mati. Itu kira-kira maknanya bisa dipahami kan? Bisa dipahami. Berarti apa bisa diartikan Nabi nggak kunut? Nggak bisa. Jadi kalau baca begitu, ya artinya cuma satu. Bahwa Nabi baca kunut di sholat subuh sampai Nabi meninggal. Titik. Nggak ada arti lain. Tadi saya tanya, kalau artinya cuma satu, berarti multitakwil atau monotakwil? Oke, kalau dia monotakwil, berarti dari segi didalah, dhanni atau qat'i? Dilalahnya qat'i, jelas. Cuma subutnya dhanni. Ini juga termasuk masalah furu dalam urusan fikih. Tapi kalau dalam urusan akidah, ini ada perbedaan pendapat. Ini bisa menjadi usulul madhab. Nah, saya nggak mau bahas sekarang. Itu nanti bidangnya di akidah. Tapi kurang lebih rumusannya mirip, sama. Nah, sehingga kalau Anda sudah kuasai ini, nanti mempelajari usul furu dalam soal akidah akan lebih mudah lagi. Nah, kesimpulannya di sini kita lihat. Kalau sudah begitu, maka ada usul, ada furu. Apa itu usul? Mari kita lihat. Usuluddin itu ialah pokok-pokok ajaran agama Islam yang sangat prinsip dan mendasar, baik dalam masalah akidah, syariat maupun akhlak. Sehingga berbeda dalam usul adalah penyimpangan, insyirah, wajib diluruskan. Adapun furu'uddin adalah cabang-cabang ajaran agama Islam yang sangat penting, tapi tidak prinsip dan tidak mendasar. Baik itu dalam masalah akidah, syariat maupun akhlak. Dan berbeda dalam furu'uddin adalah ikhtilaf, khilafiyah yang diizin dan dibolehkan. Karenanya harus disikapi dengan toleransi dan saling menghargai. Nah, karena ini sudah menyangkut usuluddin, furu'uddin yang lebih luas, nanti akan kita bahas pada pelajaran akidah. Adapun usul fikihnya cukup sampai di sini dulu.
Baik, tahu Sayyidina Abu Bakar, ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang tidak paham? Tahu Sayyidina Umar? Silakan. Tahu Sayyidina Utsman? Silakan. Ada 1, 2. Oh, di sana. Ya, silakan. Dalam usul fikih kita sudah tidak perlu lagi ilmu pembedaan. Sebab dalam usul fikih sudah dipaten bahwa don dalam usul fikih adalah keyakinan mengetahui. Jadi kita tidak bicara lagi soal don, dugaan dan prasangka. Kita tidak main lagi di bahasa. Kita main di terminologi. Jadi kalau Anda baca kitab usul fikih disebut ini dalil don. Mutlak. Maksudnya adalah don yang kita bahas barusan. Nah, jadi tinggal Anda lihat Anda sedang baca kitab apa. Tapi kalau Anda sedang baca tafsir, ya tafsir dijelaskan. Mana zonnya prasangka, mana zon mengetahui. Jadi dalam ilmu usul fikih, Anda nggak perlu repot-repot lagi nyari. Ini zon prasangka atau zon apa? Mengetahui. Nggak ada urusan itu lagi dalam usul fikih. Justru yang saya jelaskan, kata zon dalam usul fikih adalah dugaan kuat yang meyakinkan. Titik. Jangan pernah diartikan prasangka. Paham? Jangan ngundang kebingungan sendiri, jangan. Jangan terulik cara kebedain aja. Dalam ilmu usul fikih nggak ada, asal itu untuk membedakan. Oh ini zon begini, ini zon begini, nggak ada. Ilmu usul fikih hanya dipaten. Jadi kalau ibarat dolar yang turun naik itu kursnya langsung dipaten. Pokoknya $1 $1.000, titik. Nah, udah nggak boleh diganggu kuda. Ini dipaten oleh ilmu usul fikih. Nah karena kita bicara usul fikih. Kalau Anda mendengar kata zon dalam usul fikih, jangan sampai Anda bimbang. Wah ini kata ulama cuma zon doang. Nah ini yang nggak belajar usul fikih. Nanti baca kitab usul fikih. Dalil kunut subuh adalah zon. Karena dia nggak belajar usul fikih, oh dalilnya zon, dugaan, prasangka, nggak kuat. Ini bahasa zon nih, ilmu. Nah ini karena dia nggak belajar ilmu usul fikih. Tapi orang yang belajar usul fikih, dalil kunut dalam sholat subuh adalah don. Mantap, sudah. Selesai. Nah, begitu bagian daripada dalil. Nah, jadi hati-hati. Kan kemarin saya sudah sampaikan di sini. Apa ilmu yang kita pelajari? Ada istilah. Ada mustalahat. Anda belajar fikih, ada istilah. Anda belajar hadis, ada istilah. Anda belajar usul juga ada istilah. Silakan saung Sayyidina Ali. Saung Sayyidina Hasan. Tanpa saung. عدم تركيز الآن هو اقترحه غير المادة إلى الصباح حسن في تركيز أنا الآن usul fikih في الصباح كله في الصباح من الصبح هذا أحسن الصباح وهذا usul fikih في الصباح تغير طيب. Nah, ini ada usul fikih ini agak rumit, minta kajian gitu ya. Jangan kesiangan, kalau udah kesiangan. Sekarang kita ada berapa pelajaran? Ada 6. Yang paling sulit yang mana? Berarti Pak paling pagi ya. Ada yang paling sulit? Ada yang bilang usul fikih, ada yang bilang faqaih. Akidah, saya sengaja akidah ditaruh pagi karena akidah yang paling mendasar. Nah, tapi memang pembahasannya lebih ringan kalau akidah. Saya kecuali kalau ilmu kalam pembahasannya ruwet. Tapi kalau ilmu akidah agak ringan. Saya hadis agak ringan juga. Dipindah siang. Begitu. Jadi usul fikih pertama. Baik. Terus ulumul Quran agak ringan. Baik, itu cuma mengenal istilah-istilah saja. Berarti faraid usul fikih kita pagi. Oh, sore.
Cuma usul fikih jam 8 sampai jam 9. Hadis usul fikih akidah ya. Seperti biasa. Akidah, ulumul Quran, ulumul hadis. Hanya usul fikih dipindah ke pagi. Khair. Usul fikih kita pindah ke pagi. Khair, usul fikih bersama. Al-Hissatul Ula. Al-Hissatul Ula usul fikih. Naam. Silakan. Dengarkan ini pertanyaan. Ya, jadi begini. Hadis ahad selama dia sahih wajib dijadikan dalil, dan itu semua mazhab Ahlus Sunnah sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Wajib dijadikan dalil. Makanya kan tadi saya katakan yang don itu termasuk yang ahad, dia termasuk dalil syar'i. Jadi yang namanya hadis ahad selama dia sahih di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib jadi dalil, baik dalam akidah, syariat maupun akhlak. Tapi memang di kalangan kelompok tertentu seperti kalau tidak salah Hizbut Tahrir, kalau tidak salah mereka punya prinsip yang saya pernah tahu yang ada di luar sana. Hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil untuk akidah. Kalau buat syariat wajib dijadikan dalil. Kalau buat akhlak wajib dijadikan dalil. Tapi dalam akidah tidak boleh dijadikan dalil. Tapi sepengetahuan saya tidak setiap orang yang ada di Hizbut Tahrir punya pendapat semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, terlepas daripada soal Hizbut Tahrir, pendapat semacam ini ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kalau pendapat ini diterima, banyak masalah akidah kita tolak. Contoh, masalah mizan, masalah sirat, kemudian masalah azabul qabr, siksa kubur. Itu hadis siksa kubur ada dalam Al-Quran. Tapi pertanyaan munkar nakir itu ahad hadisnya. Nah, makanya di kalangan sebagian Hizbut Tahrir yang berprinsip sedemikian rupa, mereka nggak terima ada pertanyaan munkar nakir. Kata mereka nggak ada itu munkar nakir dalam kubur. Untuk pertanyaan seperti itu, alasannya karena hadisnya ahad. Tapi bagi Ahlus Sunnah, walaupun hadis ahad selama sahih tidak dhaif, wajib dijadikan dalil untuk akidah. Makanya Ahlus Sunnah beriman bahwa su'alul munkar wa nakir hakun. Bahwa pertanyaan munkar dan nakir adalah hak, benar, ada. Nah, maka itu ini kita mesti tahu bahwa Ahlus Sunnah itu mewajibkan setiap pengikutnya, setiap muslim untuk menggunakan hadis ahad sebagai dalil. Salah dalil. Selama sahih. Syaratnya selama sahih. Nah, kalau hadis dhaif buat akidah nggak boleh. Nah, tapi buat fadhailul a'mal boleh. Nah, tapi dalam kawan-kawan kita yang ada di Hizbut Tahrir sebagian mengatakan hadis ahad nggak boleh buat akidah. Nah, alasannya apa? Alasan itu tadi dijadikan alasan karena zon. Hadis ahad itu kan zon. Nah, sementara akidah itu nggak boleh pakai zon. Nah, di sini ada kesalahpahaman. Mereka pikir zon itu dugaan. Mereka pikir zon itu prasangka. Memang untuk akidah nggak boleh berprasangka, nggak boleh menduga-duga. Makanya tadi saya jelaskan, zon yang dimaksud bukan dugaan. Zon yang dimaksud yakin, tahu, mengerti. Hanya saja kita tidak boleh mengkafirkan yang menentang, yaitu yang menentang keberadaan daripada munkar nakir. Nggak boleh. Kita katakan mereka sesat, bukan Ahlus Sunnah, tapi nggak boleh kita kafirkan. Nah, bahkan untuk kita sesatkan pun sebaiknya kita hindarkan itu kata-kata. Tapi yang jelas mereka bukan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah wajib menggunakan hadis ahad selama sahih sebagai dalil, baik dalam akidah, syariat maupun akhlak. Saya rasa cukup pelajaran kita hari ini. Jadi mulai besok, insya Allah kita belajar jam 8 dan jam pertama adalah pelajaran usul fikih. Sedangkan siangnya kita belajar jam 3. Faraid tetap pada jamnya. Dan untuk hari ini kita kumpul jam 3 nanti. Nah, insya
Allah. Jadi mulai jam 3 mulai berlaku. Hari ini jam 3 kita sudah kumpul di masjid ini dalam keadaan punya wudu. Kita periksa PR faraidnya, kemudian kita sholat asar, dan kita lihat nanti waktu yang ada. Ada waktu lanjutkan dengan sagopa. Kalau umpamanya waktu meriksa agak panjang sagopa, kita tunda untuk besok. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Udah azan belum ini? Silakan kalau sudah petugas azannya untuk azan.